There is no one like you. There is no one like you. You alone are great. You alone are great. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the praise. We give you all the praise. Hey, hey, I'm in love with you. I'm sold out for you. You are everything to me. Hey, hey, I believe in you. Lord, I know that no one can take this love away. I'm gonna praise you every day. I'm gonna praise you every day. I love this one. I want them to see you, so I'm climbing up to the top of the world to show what I'm made of. 'Cause I've got a light that's out of this world, yeah. Look in my eyes and you can see the love inside of me. I'm like a rocket getting ready to launch. I need to tell somebody, I want everyone to know. Ready, set, here I go. Let's fly up the ceiling. Everybody shine your lights, 'cause the light of the ceiling could be coming back tonight. So turn up your lights. Shalom Energized People. Hari ini aku mau bawain verse of the week yang diambil dari Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dalam masa-masa seperti ini, mari teman-teman, aku mau ajak kita semua jangan berkecil hati. Terus taruh pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Dan yang terpenting, Tuhan itu gak pernah ngecewain kita loh sebagai anak-anaknya. Dengan kita mau mengundang Roh Kudus dalam hidup kita, saya percaya teman-teman, hidup kita, hati kita akan terus berlimpah-limpah kasih sukacita daripada Tuhan. Untuk itu teman-teman, yuk kita sama-sama perkatakan firman ini. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Happy Sunday and God bless you. Shalom semuanya, apa kabar? Saya percaya bahwa kita tetap berada dalam kendali Tuhan, amin. Oke, saya mengajak kita semua untuk datang ke hadirat Tuhan. Biar karena di pagi hari yang indah ini, kita boleh tetap menikmati setiap berkat Tuhan, setiap rahmat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita sama-sama naikkan pujian dan menyatakan bahwa ku yakin Tuhan, Engkau tetap ada di sini, dan Engkau hadir Tuhan dimanapun kami berada. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus.
Sama-sama kita katakan, ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari kita ulangi lagu ini dari awal. Kita sama-sama mau nyatakan dengan iman bahwa dimanapun kita berada, Ia adalah Immanuel, Ya Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita naikkan lagu ini dari awal. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Amin Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kita katakan bersama-sama, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih, terima kasih. Engkau baik, Kau teramat baik. Haleluya, haleluya, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Mari kita sama-sama menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita katakan terima kasih, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau baik, Kau teramat baik. Haleluya. Terima kasih
kasih Tuhan buat setiap anugerah yang boleh Engkau berikan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat setiap rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi, yang boleh kami nikmati Tuhan hingga pada detik ini. Kami sangat berterima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu ya Bapa, yang bisa kami kecap sampai pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sungguh sangat baik Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Bapa buat setiap kebaikan-Mu Tuhan yang boleh Kau nyatakan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau sungguh teramat baik bagi kami ya Bapa. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari teman-teman, kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarkanlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Nya itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita semua. Kita mau bersama-sama mengatakan bahwa bless the Lord, oh my soul. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Sekali lagi sama-sama kita katakan, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. Bapak, terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau boleh memberkati bibir hamba-Mu, supaya apa yang boleh disampaikan itu boleh menguatkan setiap kami, dan kami percaya itu boleh menjadi makanan rohani bagi setiap kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Salam semuanya, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali. Pada minggu ini, di ibadah online ini, kami merasa bersyukur bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan Energize Batu Tulis, di mana kita bisa mengadakan ibadah online bersama-sama dengan gereja kami, Gereja Sidang Jemaat Allah Batu Tulis, Cabang Victory Tobuali. Tuhan memberkati kita semuanya. Di minggu-minggu ini, kita masih memperingati kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus, di mana kita tahu Yesus mati bagi kita. Yesus mati untuk menebus setiap kesalahan, pelanggaran, dosa-dosa kita semuanya. Dan Yesus bangkit, ada sebuah arti tersembunyi di sana, dan hari ini kita akan membahasnya bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah pengharapan kita semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kerap kali diperhadapkan di dalam situasi-situasi di mana kita tertarik untuk tidak
berpengharapan. Cara berpikir kita dipengaruhi untuk tidak berpengharapan. Tetapi kita punya Tuhan. Tuhan yang senantiasa menaruh harapannya di dalam kehidupan kita semuanya. Suatu saat murid-murid Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka mengetahui bahwa Yesus telah mati, tetapi mereka belum sadar bahwa Tuhan yang mereka sembah, yaitu Kristus Yesus Tuhan, bukanlah Tuhan yang selama-lamanya mati. Tetapi Yesus Kristus Tuhan kita telah bangkit dari antara orang mati. Musuh terakhir menurut kitab Korintus, dia katakan bahwa musuh terakhir adalah maut itu sendiri. Dia sudah kalahkan. Kita punya Tuhan yang hidup. Pengharapan kita juga hidup. Suatu saat ketika murid-murid Tuhan Yesus Kristus merasa mereka depresi dan mereka kehilangan visi pengharapan mereka, beberapa dari antara mereka kembali kepada kehidupan lama mereka, kembali kepada profesi lama mereka, dan mereka berpikir mungkin dalam benak mereka sudah tidak ada lagi pelayanan, sudah tidak ada lagi Tuhan Yesus sebagai leader mereka, dan itu membuat mereka terpukul dan mereka mulai membuat mereka meninggalkan pelayanannya. Tetapi puji Tuhan, Yesus yang bangkit ini, dia berdiri di tepi pantai Danau Galilea dan dia katakan, anak-anak, apakah ada lauk pauk? Dan puji Tuhan, ya, Yesus sang sumber pengharapan ini menampakkan diri kepada mereka, memberi sebuah penjelasan bagi mereka bahwa visi mereka tidak mati, pengharapan mereka masih tetap ada. Bahkan ketika Simon Petrus sedang berbincang-bincang secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Simon Petrus yang beberapa saat lalu, mungkin beberapa hari lalu, menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Tetapi puji Tuhan, kebangkitan Yesus memulangkan kembali visi yang sebelumnya ada di dalam kehidupannya. Yesus Kristus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, menarik bagi kita ketika kita berbicara tentang pengharapan, apalagi di tengah-tengah COVID-19 seperti ini, sepertinya banyak orang mulai rontok dan gugur pengharapannya. Justru melalui ibadah online ini, Tuhan mau mengajak kita semuanya. Pengharapan kita masih ada bersama-sama dengan Tuhan. Saya ingin mengajak saudara untuk membuka Alkitab di dalam Sakaria 9 ayat yang ke-12. Saya ulangin, Sakaria 9 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Melalui kitab Sakaria ini, Tuhan ingin memulihkan keberadaan kita, ya, yang tadinya adalah tahanan dari hopelessness, sekarang menjadi tahanan hope, prisoner, hopelessness, dan Tuhan pulangkan identitas kita menjadi prisoner of hope. Saudara dan saya ini dulunya ditawan oleh sebuah tawanan. Kita tidak bisa bercita-cita, kita tidak bisa memiliki angan-angan, karena kita tidak memiliki pegangan itu. Tetapi kitab Zakaria tadi berkata bahwa saudara dan saya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan firman Tuhan katakan, saudara dan saya adalah tahanan pengharapan. Artinya apa, saudara? Apapun keberadaanmu sekarang ini, apapun situasi, halo anak-anak muda, engkau mengalami apa hari-hari ini? Engkau diingatkan oleh firman Tuhan, engkau adalah tahanan pengharapan. Yesus Kristus membawa kita kembali pulang ke dalam tahanan pengharapan. Kita selalu bisa berharap. Itu ayat 12. Menariknya,
Sebagai dasarnya, ayat yang 11-nya saya akan coba untuk kita membaca bersama-sama. Ya, saya ajak kita membacanya di ayat Zakaria 9 ayat 11-nya. Sebelum kita dijadikan tawanan pengharapan tadi, ayat 11-nya berkata, mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Rupanya Tuhan mengajak kita. Basicnya apa? Kita kok bisa dijadikan orang-orang yang identitasnya adalah tawanan pengharapan? Karena ada darah perjanjian dalam kehidupan saudara dan saya. Darah ini memulangkan pengharapan saudara dan saya. Ayat 12-nya tadi berkata, hai orang tahanan yang penuh harapan. Saya akan lanjutkan, belum selesai. Menariknya adalah ketika saudara dan saya diberikan pengharapan kembali, Alkitab mengatakan, pada hari ini juga, aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. COVID-19 ini menghilangkan apa dalam kehidupan kita? Firman Tuhan katakan, saudara tetap bisa berpengharapan dan ada double portion, pemulihan dalam kehidupan orang-orang yang ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ada di tengah-tengah kita, saudara. Tuhan tahu keberadaan kita. Tetaplah pegang pengharapanmu di dalam Tuhan. Saudara, kitab Hosea 2 ayat 15. Saya akan mengajak kita kembali ke kitab Hosea 2 ayat 15. Demikian firman Tuhan katakan, di kitab bahasa Indonesia Hosea 2 ayat 14, firman Tuhan mengatakan kepada kita, aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor. Tolong katakan lembah Akor. Lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Tuhan tidak menempatkan pintu pengharapan itu di atas gunung. Bagi orang Israel, gunung itu gambaran daripada masa-masa on the top, masa-masa kejayaan. Sedangkan lembah itu adalah gambaran daripada penderitaan. Dan di sini Tuhan memberitahu kepada kita semuanya di kitab Hosea, aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor. Akor artinya trouble. Akor artinya pergumulan. Mungkin saat-saat ini kita berada di lembah pergumulan. Kita berat untuk melangkah, sepertinya waktu kok terasa bukan hanya terlockdown tetapi terus terasa slow down bagi kita semuanya. Dan kita ada di situasi seperti ini, kita berkata ini lembah kekelaman atau apapun istilahnya. Tapi menariknya, Tuhan menempatkan pintu pengharapan di lembah Akor di kitab Hosea ini. Artinya, situasi apapun, ya, Tuhan justru bisa mengubah menjadi sebuah pengharapan yang tadi mendatangkan pemulihan 2 kali lipat. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, ya, engkau bisa berpengharapan di hadapan Tuhan. Engkau bisa menatap hari esok. Engkau bisa menatap cita-citamu kembali. Dan jangan lepaskan itu di hadapan Tuhan. Tuhan tahu engkau saat ini, kita semuanya saat ini, kitab Mazmur 23 juga pernah berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saya ulangi, ini penting bagi kita untuk mengetahuinya. Alkitab berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Alkitab tidak mengatakan,
Sekalipun aku diam di dalam lembah kekelaman, atau Alkitab berkata, sekalipun lembah kekelaman itu sesuatu situasi yang permanen, bukan. Tetapi saudara dan saya hanya berjalan. Ini bukan stasiun akhir kita. Ini hanyalah sesuatu yang kita lewati bersama-sama. Ingat, saudara, ada gada, ada tongkatnya yang menghibur kita. Kata melewati artinya ada pintu masuk, berarti ada pintu keluar. Dan tadi, pintu keluar di lembah Akor tadi adalah pintu pengharapan. Di dalam kitab Sakaria tadi dikatakan, kalau kita melewati pintu pengharapan itu sendiri, pemulihan terjadi dalam kehidupan kita 2 kali lipat. Tuhan menolong kita semuanya menghadapi situasi-situasi seperti ini. Tuhan menolong kita semuanya, memberikan hikmat, memberikan kekuatan, memberikan anugerahnya bagi kita untuk melewati hari-hari yang berat ini. Yesus Kristus bangkit, dan itu menjadi pengharapan untuk kita semuanya. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, saya teringat juga di dalam kitab Raja-Raja. Ada kisah nabi besar namanya Elia, ketika dia suatu saat dia bisa mengalahkan beratus-ratus nabi Baal. Dia membuat challenge dengan nabi-nabi Baal. Dia katakan dia tantang nabi-nabi Baal yang jumlahnya ratusan. Dan saat itu memang bangsa Israel condong untuk meninggalkan Tuhan dan lebih percaya kepada Baal. Nabi ini berkata, doanya siapa yang didengar? Nabi ini berkata, membuat challenge bahwa kalau doanya kepada dewa Baal itu didengar, maka biarlah orang-orang Israel itu menyembah dewa Baal. Tetapi sebaliknya, kalau memang Allah yang hidup di dalam Jehovah itu yang mendengar doa-doanya Elia, maka bangsa Israel akan ditarik kepada Tuhan yang benar. Dan puji Tuhan, Tuhan membuktikan bahwa Dia Allah yang hidup, Allah yang mendengar doa, Allah yang tidak jauh daripada kehidupan kita, Allah yang senantiasa menyertai kita, Allah yang predikatnya, namanya Dia labelkan Immanuel bagi kita, Allah yang beserta bagi kita. Dia dengar doanya Nabi Elia. Dan puji Tuhan, saat itu seluruh bangsa yang sedang berkumpul di sana, seluruh bangsa Israel kembali kepada Tuhan, dan dia mengatakan bahwa Jehovah is our Lord. Jehovah adalah Tuhan kita. Artinya saudara, hari itu ada kebangunan rohani. Saat-saat situasi susah, pada saat kekeringan hari itu, Tuhan bisa mengubahkan menjadi panen, pesta rohani. Tuhan memberkati orang-orang yang tetap berpengharapan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan bisa membalikkan keadaan yang kekeringan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Tidak jauh, tidak lama daripada waktu itu, sekarang bangsa Israel sudah berbalik kepada Tuhan. Memang rajanya, yaitu Raja Ahab dan ratunya ada Ratu Isabel, mereka masih menyembah dewa Baal, tapi jangan lupa bangsa Israel sudah menyatakan, mendeklarasikan bahwa Jehovah is our Lord. Ya, Tuhan Allah itu adalah Allah kami. Jehovah adalah Allah kami. Ya, bangsa Israel sudah kembali kepada Tuhan. Di dalam kitab 1 Raja-Raja, dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 20. Menarik sekali saudara dikasih Tuhan, ayat pertama, setelah bangsa Israel kembali kepada Tuhan, itu ayat 18-19, ayat 20-nya berkata, Ben-Hadad, Raja Aram, mengumpulkan seluruh tentaranya, 32 orang raja bersama-sama dia, beserta kuda dan kereta, lalu ia maju, ia mengepung Samaria dan memeranginya. Saudara bisa bayangkan, ada satu raja yang namanya Raja Ben-Hadad, dia Raja Aram ya.
dia bersekutu, berkoalisi dengan 32 raja-raja yang lain. Nah, mencoba menyerang Israel yang pada saat itu ibu kotanya ada di Samaria. Mereka menyerang Israel bersama-sama dan mengepung. Alkitab berkata mereka mengepung bersama-sama kuda dan lalu maju mengepung Samaria dan memeranginya. Kita bisa bayangkan situasi pada saat seperti itu. Satu kerajaan Israel ini yang ada di utara, Israel bagian utara ini, mereka terkepung, mereka terlockdown. Mereka tidak bisa kemana-mana. Mungkin stok makanan sudah menipis. Stok masker juga menipis. Oh maaf, bukan COVID ya, karena ini berbicara tentang zaman dulu ya. Mereka terlockdown di situ. Hampir situasinya mungkin seperti kita saat ini, kita ada di rumah masing-masing, kita terlockdown, ada PSBB, PSSB maaf. Kita di sekeliling kita dikepung oleh virus. Tetapi menariknya saudara dikasih Tuhan. Hai anak-anak muda, dengarkan baik-baik ya. Tuhan memakai anak-anak muda untuk melepaskan bangsa Israel. Ada pengharapan di dalam kehidupan kita semuanya anak-anak muda. Tuhan memakai kehidupan anak-anak muda untuk menyatakan kuasa keselamatan daripada Tuhan. Ayat yang 1 Raja-Raja ayatnya yang ketiga saya mau berbicara, membacakan untuk kita. Ini pesannya Raja Aram, Ben-Hadad yang sudah mengepung bangsa Israel tadi. Dia berpesan kepada Raja Ahab, memberikan satu message kepada Raja Ahab. Dia katakan, beginilah pesan Ben-Hadad. Ayat yang ketiga. Beginilah pesan Ben-Hadad. Emasmu dan perakmu adalah milikku. Dan juga istri-istri dan anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku. Situasi yang sepertinya saya mau menggambarkan bahwa pasukan dari Ben-Hadad ini adalah situasi yang tidak mengenakkan kita. Saudara tahu di kitab Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata bahwa pencuri itu datang hanya untuk mencuri. Tujuannya datang untuk membunuh. Tujuannya datang untuk membinasakan kehidupan manusia. Hal itu terjadi di Israel pada zaman itu. Mereka harus menyerahkan segala sesuatu milik mereka kepada sang penakluk, sang penyerang itu. Tetapi kisah ini tidak berhenti sampai di situ. Ingat tadi ya, bangsa Israel sudah kembali kepada Tuhan yang benar. Apakah Tuhan yang benar? Jehovah yang di dalam perjanjian baru kita mengenalnya sebagai Tuhan Yesus Kristus meninggalkan bangsa Israel di tengah-tengah masa-masa yang menjepit itu. Orang-orang Israel di tengah-tengah situasi yang mengajak mereka untuk berputus pengharapan. Di mana Tuhan? Menarik ya saudara. Saya akan bacakan ke ayatnya yang ke-13. Dengarkan baik-baik. Firman Tuhan ayat yang ke-13. Tetapi tiba-tiba tampillah seorang nabi kepada Ahab. Nabi ini tidak dikatakan namanya nabi siapa, tapi kemungkinan adalah Nabi Elia, Raja Israel, serta berkata, beginilah firman Tuhan. Sudahkah kau lihat semua orang yang sangat ramai itu? Bahwasanya pada hari ini aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang bisa diharapkan. Tuhan berpesan kepada Raja Ahab, yang memang pada saat itu Raja Ahab tidak berharap kepada Tuhan.
tetapi supaya Raja Ahab tahu bahwa ada Tuhan yang hidup yang menyertai Israel. Ayat 14. Lalu bertanyalah Ahab. Pertanyaannya seperti ini. Dengan bantuan siapa? Mungkin Raja Ahab melihat keberadaan rakyatnya, dirinya, tentaranya, prajurit-prajuritnya, human resources-nya. Semuanya tidak bisa diharapkan. Sehingga dia berkata, dengan bantuan apa? Atau maaf, dengan bantuan siapa? Jawab Nabi itu. Jawabnya, beginilah firman Tuhan. Dengarkan baik-baik anak-anak muda. Dengarkan baik-baik Energize. Dengan bantuan orang-orang muda. Pengiring kepala-kepala daerah. Haleluya. Masa-masa di mana mereka ada di dalam lembah kekelaman, Tuhan memakai anak-anak muda. Saya percaya saudara, hari-hari ini Tuhan memakai banyak anak-anak muda. Di zaman yang digital ini, anak-anak muda memegang peranan penting di dalam pelayanan. Anak-anak muda memegang peranan penting di dalam pekabaran Injil. Di zaman digital ini, anak-anak muda diberikan hikmat, marifat, skill-skill daripada Tuhan. Tuhan memakai anak-anak muda. Pada zaman itu Tuhan memakai anak-anak muda untuk melepaskan bangsa Israel dari tangan Ben-Hadad dan 32 kerajaan koalisinya. Tuhan memakai mereka semuanya. Ayat yang ke-27. Saya lompat ke ayat yang ke-27. Maaf, ayat 26 dulu. Dalam tahun berikutnya, setelah ada kemenangan di antara orang Israel karena anak-anak muda tadi, ayat 27-nya, 26. Dalam tahun berikutnya Ben-Hadad memeriksa barisan orang Aram, lalu ia maju ke Afek untuk berperang melawan orang Israel. 27. Orang Israel pun memeriksa barisannya dan setelah dibekali mereka berangkat menghadapi orang Aram. Orang Israel berkemah di hadapan mereka seperti dua kawanan kambing, sedang orang Aram telah datang membanjiri negeri itu. Saudara bisa membayangkan, Alkitab bukanlah Alkitab yang berkata bohong. Tulisan-tulisan di dalamnya adalah tulisan real. Kalau ada kata membanjiri, anak-anak muda, artinya apa? Sebab pasukan yang banyak sekali. Pasukan yang membanjiri, mencoba menyerang Israel. Ayat 28 berkata, maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, ini perkataannya orang Aram, perkataannya musuh orang Israel. Saudara, apa yang musuh katakan ke dalam kehidupanmu? Senjata perkataan yang dia lontarkan dalam kehidupanmu, saudara, akan dibalikkan oleh Tuhan. Ayat yang ke-28 berkata, maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran. Maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Sekali lagi, Tuhan membuktikan, bukan cuma Tuhan yang ada di atas gunung saja, tetapi juga Dia Tuhan di dalam lembah. Saudara, hari-hari ini kita akan diajak oleh Tuhan untuk senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Apa yang jadi situasimu, apapun yang menjadi kondisimu, ingat, ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab
Roma, pasalnya yang ke-15, ayat yang 13. Firman Tuhan berkata bagi kita, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, ya kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yesus Kristus kita sudah membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang bisa diandalkan. Dalam bahasa Inggrisnya, God of Hope. Bukan sekedar Tuhan yang memberi pengharapan, tetapi Dia itu sendirilah pengharapan kita semuanya. Murid-murid sudah merasakannya. Kebangkitan Yesus membawa pengharapan itu. Dan saatnya kita akan menikmati hari-hari ini bahwa kebangkitan Yesus membawa kita terus bisa berpengharapan. Dan saudara, pengharapanmu tidak sia-sia. Ada double portion pemulihan yang Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak kita semuanya untuk berdoa. Bapa, kami mengucapkan syukur terima kasih. Yesus sudah mati bagi kami semuanya. Dan Yesus sudah mengarahkan maut. Dan Yesus yang saat ini, yang kami sembah, sudah naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bersyafaat bagi kami semuanya, menjadi imam besar bagi kami semuanya. Itulah pengharapan kami di saat-saat kondisi, situasi seperti ini. Biarlah Engkau menaruh senantiasa melalui Roh Kudus-Mu pengharapan yang berlimpah-limpah itu dalam kehidupan kami. Kami bisa berkata, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Terima kasih Bapa, berkati kami semuanya, berkati Energize, berkati jemaat-jemaat GSJA, Victory, Toboali. Tuhan memberkati kami semuanya dalam lingkup kuasa pengharapan daripada Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih saudara, sampai jumpa kembali. Shalom, rekan-rekan anak muda dan remaja dimanapun kau berada. Terima kasih sudah bersama-sama dari tempat masing-masing mengikuti ibadah online kita. Terima kasih juga buat teman-teman yang melayani hari ini. Terima kasih buat secara khusus buat Pastor Slamet Yunianto yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita sekaliannya. Teman-teman yang memungkinkan sehingga ibadah ini bisa dinikmati bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa, di tengah pandemi Corona, mari terus melekatkan iman kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Terus ikuti pembacaan Alkitab setiap hari, dan terus membangun persekutuan dengan Tuhan di masa-masa kini. Dan teman-teman, jadilah pesan yang membawa nilai-nilai ketenangan, pengharapan di tengah pandemi Corona ini. Mari kita terus dukung bangsa dan negara kita, dan sampai jumpa minggu depan dalam ibadah online kita. Dan kita mau satukan hati kita bersama-sama. Teman-teman di rumah, mari datang kepada Tuhan, keluarkan suaramu. Kita berdoa bagi Indonesia, bagi bangsa ini, bagi dunia, bagi orang-orang yang memerlukan pengharapan, dan biarlah mereka boleh bertemu dengan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam keadaan saat ini, kami dengan iman terus berkata bahwa Tuhan baik. Dan kami mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara ini. Terus Engkau memimpin untuk pemimpin kami, Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin, jajaran kabinet yang dipimpinnya, kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan,
Juga Tuhan memberkati sampai kepemimpinan tingkat RW dan RT. Kami berdoa buat orang-orang di bangsa ini yang memiliki kuasa untuk membuat keputusan ataupun dipercayakan Tuhan dengan berkat. Biarlah kami bahu-membahu ya Bapa, saling mendukung, saling menopang, saling memberkati Tuhan. Kami berdoa buat gereja Tuhan. Biarlah gereja Tuhan di masa pandemi ini boleh menjadi garam dan terang Tuhan, boleh menjadi berkat. Kami berdoa buat tenaga medis dimanapun mereka berada Tuhan, yang berada di garis depan Tuhan. Biarlah Tuhan yang jaga dan lindungi, berikan kekuatan, berikan semangat, Tuhan yang menolong dan menopang mereka. Orang-orang yang saat ini positif COVID-19, yang ditinggalkan oleh anggota keluarganya karena penyakit ini, biarlah Tuhan yang jamah, beri kekuatan, beri penghiburan, biarlah mereka boleh menemukan kekuatan mereka di dalam Tuhan. Makasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkat-Mu terus atas hidup kami, menjagai kami ya Bapa, hari-hari yang kami jalani. Kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anak-anak muda, youth, energized people, saudara-saudara yang menonton tayangan ini, mari angkat kedua belah tanganmu, arahkan pada Tuhan, dan dengan mata iman, terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Bapa Sorgawi, anugerah Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekaliannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dengan iman katakan amin. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang mengikuti tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali minggu depan. From the beginning you've loved me, and you've known this heart of mine. You break through the darkness, I know you're always by my side. In the Father's arms, fear will never see the light of day. Jesus Christ, your perfect love is made a way. In your light, I'm finally seeing clear enough to find. I am seen, I am known, I am found in the love of Jesus Christ. Now I live in your freedom, your love's the reason I'm alive.